Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan semangat belajar untuk kita semua ya. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester pertama ya. Materi termokimia. Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya di mana ada beberapa cara dalam menentukan perubahan entalpi reaksi ya yang sudah dipelajari, yaitu yang pertama dengan menggunakan kalorimetri ya. Biasanya datanya ada diketahui suhu ya, diketahui berapa volume atau massa suatu zat yang direaksikan ya. Kemudian ada juga yang menggunakan hukum Hess. Hukum Hess ada dua cara, dibagi dua lagi, maksudnya ada dengan menggunakan persamaan reaksi ya. Jadi diketahui beberapa persamaan reaksi yang berkaitan. Kemudian ada juga yang menggunakan diagram tingkat energi. Ada juga dengan menggunakan entalpi pembentukan ya, entalpi pembentukan standar delta HF0. Nah, kali ini kita akan menentukan delta H reaksi atau perubahan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata ya. Jadi syarat untuk mempelajari ini adalah harus bisa membuat persamaan, harus bisa membuat pertama persamaan reaksinya ya. Kemudian yang kedua harus bisa membuat rumus strukturnya ya, rumus struktur dari senyawa-senyawa yang bereaksi. Biasanya senyawa yang bereaksi merupakan suatu senyawa yang ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Jadi setiap atom dalam molekul diikat oleh suatu ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen ya. Paham ikatan kovalen? Masih ingat ikatan bagaimana ikatan kovalen? Ya, ikatan sesama unsur non logam. Jadi misalkan antara O dengan H, antara O dengan N, antara C dengan H ya, itu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang timbul dari pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom. Ini hanya mengingatkan ya, karena sudah dipelajari di kelas 10. Nah, terdapat 3 jenis ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkapnya ada ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Biasanya yang mempunyai ikatan kovalen rangkap adalah senyawa karbon ya, alkena, alkuna gitu ya. Kalau yang tunggal alkana. Dan ada juga yang berikatan dengan koordinasi ya. Nah, biasanya soal-soal dalam menentukan delta H berdasarkan energi ikatan diketahui yang kayak gini. Jadi ada HH dalam molekul H2, misalkan H2, HH ya. Nah, diketahui data. Jadi angka-angka ini diketahui dan soal tidak perlu dihafalkan ya. Yang perlu kalian kuasai itu adalah membuat rumus strukturnya. Jadi menguraikannya. Jadi misalkan H2 ya seperti ini. Kalau CH4 ini kan baru CH. Berarti ada H ke atas, H ke bawah, dan H lagi ke kanan. Misalkan NH3 ini kan baru HN saja. Ya, berarti ada 3 ikatan antara N dengan H1, HN-nya adalah 390 dan seterusnya. Nah, ini misalkan ada etena. Etena kan C2H4. Jadi ada ikatan rangkap 2. Kan beda. Ikatan tunggal 345. Ikatan rangkap 2 C dengan C, ikatan rangkap 2 6 11. Bagaimana ikatan kovalen rangkap 3? Lebih besar lagi energi ikatannya ya, dan tentu saja untuk memutuskannya juga sebesar ini, beda tanda ya, misalkan dari min jadi plus ya. Baik. Jadi ini ciri khas suatu soal disuruh menentukan energi entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan. Ada ikatannya yang pasti ya, CC, CN, HN, misalkan CH dan seterusnya. Nah, ini. Jadi, dalam menentukan delta H, perubahan entalpi. Dalam menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Ya, 2 tahap. Jadi, tahap pertama itu adalah tahap pemutusan ikatan pereaksi. Ya, pereaksi. Jadi, pereaksinya putus dulu. Ya.
zat-zat yang bertindak sebagai reaksi putus. Terus baru membentuk suatu produk ya. Jadi kalau dirumuskan delta H ya, itu adalah sigma apa? Jumlah ya. Jadi jumlah pemutusan ikatan, karena kan yang diputus nggak bakal cuma satu. Jadi misalkan CH4 berarti ada ikatan CH atau HC ya. Dikurangi dengan sigma atau jumlah pembentukan ikatan. Yang putus sebelah kiri yang bertindak sebagai pereaksi atau reaktan, yang terbentuk adalah yang sebelah kanan atau produk hasil reaksi ya. Nah, ini sengaja Ibu tuliskan ini. Jadi syaratnya harus bisa membuat rumus struktur nyawa. Ya, kadang-kadang kebanyakan soal-soal tidak dituliskan rumus struktur. Jadi harus membuat sendiri rumus strukturnya seperti apa ya. Langsung ke contoh soal ya. Nggak apa-apa ya, langsung ke contoh soal. Baik, perhatikan. Soal pilihan ganda. Kan enak kalau pilihan ganda. Walaupun tidak tahu adalah gitu kan, feeling gitu ya, nebak-nebak saja. Tapi harapannya bukan hanya tebak-tebakan ya, tapi benar-benar mengetahui ya. Baik. Data energi ikatan rata-rata beberapa ikatan ya, ikatan antara satu unsur dengan unsur lainnya, antara atom dengan atom lainnya adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data energi ikatan rata-rata. Ya, dengan nilai-nilainya. Nah, besarnya perubahan entalpi reaksi ya, sekali lagi ada kesalahan pengetikan, ini harusnya reaksi. Ini, reaksi apa nih? Ini adalah reaksi adisi dari suatu senyawa alkena. Ini propena ya, propena diadisi dengan asam bromida menghasilkan 2 bromopropana. Tapi yang ditanya bukan nama senyawanya ya, melainkan perhitungannya ya. Jadi hitung atau tentukan perubahan entalpi reaksi, delta H reaksi untuk reaksi ini. Nih, ini pilihannya ya. Ada angka yang sama ya, ada angka yang sama B dengan C ya, hanya beda plus dan min. Biasanya kalau bingung gitu ya, besar kemungkinan ada tempat bimbel tertentu ya mengajarkan bahwa kalau soal hitungan tuh kalau ada sistem gitu ya, pilih aja yang angkanya sama gitu ya. Kita buktikan apakah jawabannya B atau C ya. Nah, ini karena ini soal kimia ya. Baik, coba perhatikan. Tuh. Jadi langkah pertama seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi adalah membuat rumus strukturnya. Jadi dari reaksi ini CH3, CH, kita rangkap 2, CH, dan seterusnya dibuat rumus strukturnya seperti ini. Ini CH3 kan, C yang pertama mengikat 3H, C yang kedua mengikat 1 ya, terus berikat rangkap dengan C yang ketiga, CH2. Ini HBr, gampang ya kalau HBr. Nah, ini ingat perhatikan yang ini tadi, BR-nya tengah, di C nomor 2. Jadi, ini BR-nya. Ini boleh atas, boleh bawah, tidak masalah. BR. Yang lainnya CH. Nah, apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah pemutusan ikatan. Yang diputus yang mana? Yang sebelah kiri tanda panah. Ya, sebelah kiri tanda panah berarti dari HC sampai HBr. Ya. Nah, ini putus. Hitung semua. Anggap putus semua dulu. Anggap putus berapa, dijumlahkan semua. Dikurang dengan pembentukan ikatan. Ini yang baru. Ini yang lama putus, baru membentuk suatu ikatan yang baru. Nah, coba kita lihat. Entalpi pemutusan ikatan kita anggap sebagai X gitu ya. Simbolnya saja X. Jadi ada berapa nih CH? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 CH. Ini diketahui ya kan, C dengan H di soal ada 4, 3, 5 ya. 4, 3, 5. Coba kita cek. Tuh.
CH 435 ya. Oke, 6 kali 4 35. Terus ada 1 CC dan 1 CC lagi tapi rangkap 2. Ya, CC tunggal dan CC rangkap 2. Serta ada 1 HBR. Jadi 6CH, 1C rangkap tunggal, C tunggal dengan C, dan 1C rangkap 2 terhadap C lainnya. Dan ditambah dengan reaksi lainnya yaitu HBR, ya, BR. Nah, dikalikan saja, jangan sampai salah menghitungnya. Jadi, entalpi pemutusan ikatan sebesar 3935 kilo. Belum selesai, ini kan baru sebelah kiri yang diputus saja dulu. Ini yang diputus. Terus yang sebelah kanan itu adalah yang terbentuk. Jadi entalpi pembentukan ikatan. Kalau entalpi pemutusan dianggap X, maka entalpi pembentukan dianggap Y. Ya, kita lihat. Ada berapa CH? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 CH, 2 CC, dan 1 CBR. Ya, 7 CH, 2 CC, dan 1 CBR. 7 kali berapa? Tambah 2 kali berapa? Tambah 1 kali berapa? Totalkan sama dengan 4029. Tadi sudah dihitungkan X-nya. Nah, berarti delta H reaksi adalah X Y. Entalpi pemutusan ikatan dikurangi dengan entalpi pembentukan ikatan. Nah, jawabannya adalah min 94 kilojoule ya. Apa min 94 kilojoule itu? Min 94 kilojoule adalah apa? A, B, C, D. Nah nih, cepetan. Ya, D ya. Berarti bukan B dan C. Jangan dipercaya jadi sistem tepis-tepis itu ya. Jadi harus benar-benar dihitung jawabannya D. Nah, itu kalau dihitung semuanya dihitung. Ada cara lain sebenarnya. Cara yang lebih simpel, cara yang lebih singkat. Syaratnya harus lebih teliti dalam menentukan ikatan, dalam melihat ikatan. Nah, ini kan sama dengan struktur yang pertama saja, ini kenapa dicoret-coret gitu ya. Kalau yang tadi kan tidak ada yang dicoret. Maaf. Ini hasilnya seperti ini kan. Yang dicoret tadi adalah ngambil dari yang ini ya. Nah, terus tujuan dicoret ini maksud yang dicoret ini maksudnya sama. Jadi kalau sama kan tidak usah dihitung 2 kali gitu. Nah, ini CH kan ada, sama. Tidak usah awalnya dihitung, akhirnya dihitung, kan capek ya. Besar kemungkinan semakin banyak hitung, semakin besar kesalahan, semakin besar kemungkinan salahnya. Jadi diperhatikan yang beda saja, ya, yang hanya ada di sebelah kiri, sebelah kanannya tidak ada. Gitu. Hanya ada sebagai reaktan, sebagai produknya tidak ada. Maka itu saja yang dihitung, yang sama tidak usah dihitung. Jadi yang diputus hanya C rangkap 2 dan HBR. Jadi 612 ditambah 366. Simpel kan dibandingkan tadi? Yang tadi berapa? 6 kali berapa? Ditambah berapa? Banyak gitu ya. Jadi 978 kilojoule. Yang di sebelah kanan yang baru terbentuk, namanya yang baru berarti tidak ada di tempat awalnya gitu, yang beda, yang sebelumnya tidak ada. CBR kan tidak ada sebelumnya, hanya yang ada adalah HBR. Ini CBR ya. Kemudian awalnya kan CC-nya ada tapi kan cuma 1. Kalau ini CC-nya sudah 2, 1, 2, berarti ada 1 yang baru. Awalnya C rangkap 2 menjadi C tunggal. Nah, jadi ada CBR, ada C tunggal terhadap C, dan ada 1 CH. Kan awalnya tidak ada. Ini perubahan saja posisinya ya. Ini awalnya di sini gitu. Atau salah, ini harusnya di sini yang dicoret, yang ini dihitung ya, sama saja.
Jadi yang baru itu adalah C, CBr, dan CH. Paham? Paham ya? Dipelototin dulu, ditulis bila perlu ditulis dulu di buku ya. Dicerna. Oke. Jadi, nah nih, hasilnya adalah 1727. Yang terbentuk tadi yang sebelah kanan, yang beda, yang tidak ada di sebelah kiri. Berarti delta H reaksinya harus sama ya. Ini cara yang lebih singkat tapi jawabannya harus sama dengan cara yang ribet gitu ya. Nah, jadi delta H-nya sama, yaitu min 94 kilojoule. Ya, sebenarnya tidak dalam menghitung angka-angkanya saja yang lebih mudah ya, tapi ini harus lebih jeli juga. Harus lebih jeli dalam menentukan ikatan mana yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan sehingga tidak berulang untuk dihitung. Kalau kalian ragu-ragu ya gunakan saja dengan cara yang pertama, hitung semua, anggap semuanya terputus ya. Dan sebelah kanan anggap semuanya baru atau terbentuk ya. Kalau sudah bisa melihat, bisa membedakan mana yang baru, mana yang lama gitu, kayak gini lebih simpel ya, menggunakan angka-angka yang lebih sedikit. Oke, harapannya paham ya. Baik, ini latihan soal. Coba dikerjakan latihan soal ini ya. Jadi bisa kalian screenshot dulu ya, untuk dicatat soalnya di buku latihan ya. Soalnya mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang tadi. Pada pembakaran sempurna 1 mol gas metana, CH4, dibebaskan energi sebesar 100 kJ. Berarti min ya, min 100 kJ. Diketahui ini ada 3, kalau tadi 5 ya. Ini 3 energi ikatan ya. Ditanya adalah energi ikatan rata-rata CH. Yang ditanya CH. Ini apa? Ini delta H reaksinya. Ya, delta H reaksi untuk pembakaran 1 mol. Nah, ini pilihannya. Jadi pilih A, B, C, D, E. Tapi Ibu tidak terima kalau kalian langsung nebak-nebak saja. Harus ada uraian jawabannya. Harus ada jalan. Ya, harus ada cara. Seperti tadi. Ya, boleh dengan hitung semua, boleh dengan menghitung mana yang perlu saja, ya. Angka-angkanya jangan sampai salah ya, option-optionnya. Nah, tahap pertama bagaimana untuk menjawab soal ini? Beda dengan soal latihan yang tadi yang sebelumnya. Kalau yang tadi ini tidak ada. Jadi tahap pertama tuh membuat persamaan reaksi dulu. Reaksi apa? Reaksi pembakaran sempurna gas metana. Jadi apa reaksi pembakaran sempurnanya? Dibuat dulu ya, lengkap dengan koefisiennya. Hasil reaksi pembakaran harus sudah paham, sudah mahir betul dalam menentukan persamaan reaksi pembakaran sempurna maupun pembakaran tidak sempurna. Kan sudah lewat berlalu itu materi pada waktu hidrokarbon ya. Nah, delta H-nya min 100 kJ. Kemudian dari persamaan reaksi baru diurai strukturnya CH4, C tengah, H kiri, kanan, atas, bawah. Ditambah kalau pembakaran apa? Dengan O2 ya, O2 menghasilkan karbon dioksida dan gas uap air ya, dan uap air. Disetarakan. Nah, setelah persamaan reaksi, membuat rumus strukturnya, baru menghitung dengan cara yang tadi. Ini kebalikan ya, yang ditanya adalah energi ikatan rata-rata CH. Oke, dicoba ya, ikuti cara yang tadi ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, baik, demikian penjelasan dari Ibu dalam materi penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data energi ikat rata-rata. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memahami dan menerapkannya ya pada soal-soal yang sejenis. Demikian.